kita ini laksanakan politik tahun 2024 ini dengan riang gembira saja. Toh semua pasangan-pasangan calon presiden tujuannya semuanya baik. Dan dalam kontestasi pemilihan ini adalah pilihlah yang kita sukai dari hati nurani kita. Siapa yang kira-kira dianggap mampu dan sanggup memimpin Indonesia. Bahwa Indonesia akan menjadi negara maju. Tahun 2004 Indonesia emas. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Ngopi, Ngobrol Politik. Pahit atau manis? Tentukan jawaban kalian setelah menonton podcast ini. Politik nasional semakin hangat. Salah satunya tidak terlepas dari dua paslon yang sudah deklarasi, dan hari ini ada yang sudah mendaftar, ada yang proses mendaftar hari ini. Iya. Tapi kita bukan mau bahas spesifik soal yang mendaftar, karena di sini telah hadir bintang tamu kami, Ketua Gerindra Pamekasan Pak Taufikur Rahman. Selamat datang di studio podcast KTV. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menyempatkan hadir di podcast kami. Ya, terima kasih juga kami diundang di sini. Ya, tentunya kalau berbicara dengan politisi Gerindra, ini adalah mengerucut terhadap bakal calon presiden Prabowo. Ya. Ngomong-ngomong, gimana nih? Yang dua sudah start, tapi yang satu belum menentukan cawapres nih. Oh iya. Kalau menurut Pak Prabowo, ojo ke susu. Ojo ke susu. Ya, jangan terburu-buru. Nanti kan waktunya masih panjang ini, masih sampai tanggal berapa itu? Masih 20. mulai 25 ya. Masih ada 1 minggu ke depan, ini masih bisa, masih tenang saja. Silahkan yang lain, kita menghormati yang sudah daftar duluan, dan kami mengucapkan selamat yang sudah mendaftar begitu. Iya. Sejauh ini di internal sebenarnya ada nggak informasi dari DPP atau dari politisi yang lain bahwa ada pilihan sudah? Yang beredar di antara kita, di antara kami, mungkin juga Mas Syahid juga memahami, juga tahu bagaimana situasi politik begitu. Mungkin nama-nama yang beredar sudah ada tentunya. Cuma kami di DPC itu harus mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan pusat. Jadi kami akan tegak lurus siapapun yang akan digandeng sebagai calon wakil presiden. Tapi sebenarnya nama-nama yang beredar udah ada, dalam artian informasi sebenarnya udah memilih A atau B, cuma tinggal diumumkan. Belum? Masih belum, kami hanya belum menunggu ada. saja. Menunggu Dari saja. nama-nama itu kami hanya meraba-raba dan kami hanya menunggu. Oh, belum ada bocoran ini belum sebenarnya. Ada bocoran, belum. Iya. Sebelum membahas soal kandidat-kandidat dalam artian yang masuk bursa di M2 RI2 di Pak Prabowo. Iya. Ini sekarang Pak Prabowo sedang dihantam-hantam soal keputusan MK nih. Gimana menanggapi soal itu ini? Iya, itu kan sudah menjadi keputusan hakim Mahkamah Konstitusi, dan kita sebagai warga negara tentu wajib menghormati apapun keputusannya, karena itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi juga keputusan-keputusannya kita harus hormati apapun yang telah ditetapkan seperti itu. Dan kami sebagai warga negara Indonesia yang baik tentu akan menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi begitu. Tapi itu menjadi sorotan gimana nih politisi? Nah, itu kecurigaan dari mungkin kandidat atau partai-partai lain kepada Partai Gerindra. Tentu kami tidak bisa menolak mereka mencurigai atau mungkin, tapi yang jelas menurut kami tidak ada hal-hal yang diatur sedemikian rupa sehingga keputusan itu terjadi. Kita berarti tidak menghargai dan tidak menghormati hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi yang menurut kita itu adalah wakil Tuhan di muka bumi, yang keputusannya adalah final, tidak bisa diganggu-gugat begitu. Oh, berarti yang sekarang masih menyoroti putusan MK itu sebenarnya tidak menghormati wakil Tuhan yang ada di muka bumi. Nah, bisa jadi seperti itu karena mereka merasa merugikan bagi mereka mungkin, walau kita tidak tahu apa yang dirugikan oleh masyarakat yang menolak seperti itu. Tapi banyak juga yang keputusan itu
bagi anak-anak muda yang kita tahu sekarang kan keputusan itu akan berdampak kepada di daerah-daerah. Katakanlah Mas Syahid umurnya hanya 25, berapa umurnya? Sekarang 28. 28. Kesempatan mencalonkan kepala daerah di Pamekasan sangat terbuka lebar untuk jalan nanti ketika sudah terpilih di Pamekasan itu sudah mendapat hak untuk memperoleh tiket mencalonkan presiden. Itu bagus kan? Makanya anak-anak muda sekarang ini merasa lebih semangat lagi. Oh, berarti itu sebenarnya pintu untuk anak muda berkarir atau berkiprah di dunia politik. Menurut saya itu jadi membuat semangat, gairahnya untuk berpolitik itu semakin bagus, semakin tinggi kemantapannya untuk bergerak di bidang politik untuk anak muda. Ketika umur 25 tahun kan sudah boleh mencalonkan bupati lah katakanlah di Pamekasan. Itu ketika terpilih di Pamekasan, karena sekarang ini kan zamannya zaman milenial, Gen Z ya. Gen Z, itu anak muda sangat potensi untuk terpilih menjadi kepala daerah juga di Pamekasan. Dan ketika terpilih itu adalah memiliki hak untuk mendapatkan tiket nantinya untuk juga dipilih sebagai calon presiden atau wakil presiden. Itu kan bagus bagi anak muda. Itu analisanya. Iya. Tapi masalahnya banyak juga yang bilang ini untuk meluluskan putranya Pak Presiden. Yang juga masuk dalam bursanya Pak Prabowo. Gimana menanggapi soal itu? Itu masalah persepsi masing-masing. Sudut pandangnya masing-masing, karena kebetulan saja mungkin karena Mas Gibran lah, anggaplah yang kami sebut nama yang dicurigai mungkin untuk meloloskan beliau untuk menjadi calon wakil presiden salah satu capres yang ada. Tapi itu kan hanya kecurigaan saja. Yang jelas ini bukan hal subjektif keputusan itu menurut kami. MK itu memutuskan dengan secara objektif dari semua 7 penggugat semuanya tertolak. 40 tahun itu syarat minimal. Itu sudah syarat minimal. Hanya bagi yang sudah menjadi kepala daerah itu boleh untuk mencalonkan. Nah, tambahan itu membuat kok bisa cocok dengan Mas Gibran. Itu wallahu a'lam. Karena itu menurut kami, penilaian kami, apa yang telah diputuskan oleh MK menurut saya pribadi itu sudah mengakomodir dan sudah membuat rasa keadilan kepada semua masyarakat, baik penggugat yang merasa kecewa ataupun yang terima, ataupun kepada kalangan anak-anak muda yang ingin menggebu-gebu, ingin mencalonkan diri menjadi presiden tetapi tidak sampai umur 40 ya tetap tertolak, kecuali dia menjadi kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah atau berpengalaman atau sedang menjadi kepala daerah. Itu kan keputusan yang cukup adil bagi semua masyarakat. Karena anak-anak muda sekarang ini kan inginnya menjadi pemimpin baik di daerah maupun tingkat nasional. Tapi kan pandangan orang banyak yang menilai bahwa terlalu muda atau dia pengalamannya masih sedikit dalam artian. Gimana melihat? Karena itu syarat 40 tahun itu wajib, hukumnya wajib. Tetapi kalau sudah berpengalaman menjadi kepala daerah itu sudah cukup untuk sebagai bukti bahwa dia pengalaman dalam menyelenggarakan pemerintahan, begitu. Dianggap cukup mungkin oleh hakim-hakim itu. Kami tidak tahu alasan yang spesifik sebenarnya dari hakim-hakim memutuskan seperti itu. Tapi dari pandangan Pak Taufik sendiri ini, bahwa dengan menjadi kepala daerah setidaknya dia sudah berpengalaman di eksekutif. Walaupun sebagai penyelenggara pemerintahan lebih kecil. Seperti itu, oke. Yeah. Itu yang soal putusan MK. Terus ini dalam pengamatan atau yang beredar di internal, saya nggak mau lihat di umum. Tentu kadang berbeda di umum bahwa bursanya ini. Tapi kalau di internal siapa saja nih sebenarnya yang masuk bursa? Kami sendiri di DPC kan hanya tingkat kabupaten, tingkat daerah. Kami hanya menunggu keputusan apapun, keputusan pusat DPP itu kami ikuti dan kami dukung tegak lurus-lurusnya terhadap apa yang diputuskan di DPP. Tapi yang beredar di kalangan masyarakat kan tentu kita tahu bahwa Pak Prabowo akan berpasangan dengan beberapa kandidat, misalnya Ibu Khofifah, Erick Thohir, juga termasuk Mas Gibran ini. Kok disebut terakhir nih? Ya, kita kan belum tahu siapa di antara tiga ini, ini. Berarti itu bukan urutannya? Bukan urutan, cuma belum tahu siapa yang terpilih nanti sesuai dengan apa yang diputuskan oleh ketua-ketua partai
pengusungnya nanti ketua-ketua umum ya, tentu dengan Pak Prabowo mungkin nanti akan ketahuan. Saya pengen melihat Pak Taufik membaca atau memandang tiga sosok ini seperti apa. Dari Bu Hovifah yang pertama. Melihat sosok Bu Hovifah seperti apa nih Pak Taufik? Ya, Bu Hovifah saya anggap gubernur yang berhasil di Jawa Timur. Terbukti dengan banyaknya prestasi-prestasi di Jawa Timur dalam baik pengentasan kemiskinan, baik pembangunan di skala walaupun penanganan barusan Covid, tapi penanganannya cukup, saya anggap cukup berhasil seperti itu Bu Hovifah. Itu termasuk makanya beliau termasuk mungkin kandidat di antara partai koalisi Indonesia Maju ini, beliau termasuk salah satu. Kemudian itu yang kami lihat prestasi-prestasi Bu Hovifah cukup banyak, dan mungkin masyarakat Jawa Timur lah pada khususnya sudah tahu bagaimana kiprah Bu Hovifah di Jawa Timur dalam ikut melaksanakan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Tapi ini bukan bagian dari strategi untuk mengamankan, karena Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan pemilih terbanyak, yaitu kalau nggak salah 16%. Nah, ini bukan bagian dari strategi untuk mengamankan suara yang banyak di Jawa Timur itu. Dalam politik mungkin itu salah satu strategi tentunya. Itu kan banyak elemen-elemen ataupun hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk mendapatkan calon wakil presiden Pak Prabowo. Banyak pertimbangan. Salah satunya mungkin ya nilai electednya Bu Hovifah yang di Jawa Timur ini yang cukup tinggi begitu. Terus yang kedua, apakah ini juga bagian dalam kacamata Pak Taufik, bagian untuk mendapatkan suara-suara Nahdien? Kita ketahui yang dipilih bacawa pres yang 2 sudah dari bagian Nahdien juga. Nah, ini atau juga bagian atau enggak ini? Ya, diantaranya tentu banyak pertimbangan saya sampaikan tadi. Pertimbangan salah satunya ya karena Bu Hovifah juga ketua Muslimat NU di Jawa Timur, itu menjadi semuanya akan dimusyawarahkan nantinya oleh ketua-ketua umum di pusat tentunya. Oh, berarti terlepas dari prestasi Bu Hovifah, ada sisi elektabilitas juga yang mempengaruhi pilihan tersebut. Betul, semuanya menjadi pertimbangan yang cukup komprehensif dalam penilaian mana yang bisa diangkat sebagai calon wakil presiden. Kalau Pak Erik gimana? Ketua PSSI dan BUMN, Menteri BUMN juga. Pak Erik kita tahu kan tentunya idola dari anak-anak muda yang saat ini gandrung terhadap olahraga yang menurut kita semua adalah favorit di Indonesia kan. Mungkin menurut survei 60% pemilu itu adalah yang suka sepak bola, dan rupanya ini juga menjadi nilai lebih dari Pak Erik. Selain beliau juga seorang ekonom yang cukup handal, organisatoris yang cukup handal, itu pertimbangan dari pusat lah. Saya hanya meraba-raba ini penilaian. Ini saya pengen tahu pandangan dari Pak Taufik saya, aja. Iya. Karena saya nilai Pak Erik juga beliau juga termasuk anggota Banser juga ada kaitannya juga di NU juga beliau juga. Jadi tidak lepas dari NU juga beliaunya. Oh, ini berarti pemilih dari kalangan Nahdien jadi perebutan pada Pilpres 2024 nanti ini. Insya Allah ya, karena juga pemilih Nahdien terbanyak juga kan. Iya, itu yang ini. Kalau dari sisi prestasinya apa nih, Pak Erik? Atau apa nih karakter yang memang dibutuhkan dengan salah satu pilihan jatuh terhadap Pak Erik masuk bursa gitu? Pak Erik kan kita tahu selain membangun sepak bola yang sekarang sudah ditata dengan cukup baik ya, tentu itu nilai lebih bagi kalangan muda ataupun kalangan pecinta sepak bola. Di bidang pemerintahan Pak Erik kita tahu sudah banyak prestasi dalam restrukturisasi BUMN kan. BUMN kita sekarang yang dulunya merugi, sekarang sudah ada profit. Dulunya BUMN yang banyak mohon maaf tanda kutip korupsi, sekarang sudah mulai dibersihkan semua oleh Pak Erik. Ini untuk menjaga agar Indonesia bersih dari itu dalam semua. Kacamata Pak Taufik. Ya, betul. Ya, kalau yang terakhir Mas Gibran nih. Masih muda, baru menjadi wali kota, terus boro-boro langsung masuk bursa. Dan
sekarang juga menjadi sorotan gara-gara ini hanya untuk meloloskan Mas Gibran ini, apalagi keputusan MK tersebut arahnya ke sana kayaknya gitu. Atau gimana nih dalam pandangan? Ya menurut kami seperti yang saya sampaikan tadi, menurut pandangan saya ini ya, Mas Gibran adalah dari kalangan muda, tentu saja ini akan menarik dari kalangan milenial dan Gen Z itu nanti yang perhitungan itu. Selain memang Mas Gibran punya prestasi di Kota Solo yang dulunya kurang begitu bersih, kurang begitu indah, sekarang semakin indah, merapikan banyak hal-hal ke masyarakat, turun juga ke bawah. Seorang pemimpin muda yang sukses membangun Solo, bukan tidak mungkin juga akan bisa membangun Indonesia ke depan, karena dilihat dari bapaknya yang dari juga wali kota Solo dan kemudian gubernur Jakarta, sekarang beliau begitu sukses membangun Indonesia menjadi negara yang selamat dari ancaman COVID dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terbaik di dunia. Dengan ancaman COVID yang banyak negara-negara maju, yang kita tahu negara-negara maju pada ambruk, Indonesia masih kokoh berdiri. Itu juga prestasi dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan dari Solo dulu, ke DKI dulu, baru presiden. Nah ini dari Solo yang hanya ya serpihan lah kota Solo ketimbang untuk membangun Indonesia yang sangat luas sekali ini. Gimana melihat itu? Ya, saya kira menurut pandangan saya, karena Mas Gibran dari belum berpengalaman apa-apa dan diberi kesempatan untuk memimpin kota Solo, ternyata beliau juga berhasil dan mampu membangun Solo dengan membuat Solo menjadi kota lebih maju lagi. Itu belum pengalaman apa-apa. Berarti beliau juga mempunyai semacam kekuatan, kapasitas di dirinya itu yang memang dalam membangun sebuah kota itu dalam waktu tidak punya pengalaman menjadi seorang wali kota mestinya kan gagap lah istilahnya, gagap ataupun tidak, akselerasinya sangat lambat. Tetapi kita lihat di Solo akselerasi pembangunannya sangat pesat ya. Di luar mungkin orang berpendapat itu kan dibantu juga bapaknya, mungkin seperti itu. Tapi saya anggap Mas Gibran juga berhasil membangun kota Solo demikian menjadi baik begitu. Coba Mas Syahid kalau ke Solo sekarang sudah berbeda dengan Solo 5 tahun yang lalu, nanti pembangunannya luar biasa. Lama udah. Tapi apakah ini juga bagian, ini berbicara sisi elektabilitasnya, apa ini juga bagian untuk mengalihkan fanatisme pendukung Jokowi terhadap Prabowo dengan memasukkan salah satu dalam bursa Mas Gibran? Nah, itu saya berpandangan dalam politik tentu memiliki strategi dan trik ataupun taktis, harus kita taktisnya juga ya dalam meraup ataupun meraup suara dari masyarakat agar benar-benar bahwa Pak Prabowo layak untuk menjadi presiden, dengan tentu menggandeng salah satu wakil presiden yang juga dicintai oleh masyarakat secara luas di Indonesia begitu. Berarti ini yang salah satu yang dibutuhkan sebenarnya Jokowi efek dengan menggaitnya Gibran. Ya, saya akui memang tentu saja itu termasuk salah satu strategi dalam politik. Politik ini kan sebuah permainan untuk mencapai tujuan yang benar-benar kita mendapat kesuksesan kan. Yang jelas cara-cara yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Dari yang ketiga itu, dari terlepas dari keunggulan masing-masing, siapa nih yang paling layak? Nah, kalau ditanya ke saya sangat berat untuk menilai siapa di antara ketiga, karena ketiga-tiganya memiliki kelebihan yang berbeda-beda di bidangnya masing-masing, dan ketiga-tiganya saya anggap mampu untuk seandainya ada dibolehkan presiden mengambil 3 wakil presiden, saya kira itu 3-tiganya cukup aja diambil semua begitu. Jadi dengan penilaian yang sama. Kalau dipilih dari salah satunya, yang 2-nya itu harusnya tetap jadi menteri membantu presiden.
Nah itu urusan menteri kan hak Loh. prerogatif presiden. Maksudnya gini, kalau memang seandainya boleh wakil presiden itu 3 orang, wakil presiden ini kan bagian juga membantu presiden. Ya bisa jadi. Menteri juga bagian untuk membantu presiden. Berarti dari yang 2 tersebut ini harusnya juga nanti kalau Tuhan mengizinkan Pak Prabowo jadi dan yang dipilih salah satu dari yang 3 ini, yang 3-tiganya ini juga membantu dari kementerian. Ya, saya kira semua 3-tiganya mampu dan layak untuk membantu presiden. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, saya kira sangat layak untuk membantu presiden untuk menjadi pembantu presiden, istilahnya menteri lah. Dan di antara 3 itu kan 2 sudah pengalaman jadi menteri. Cuma Mas Gibran saja yang masih belum pengalaman menjadi menteri. Saya kira cukup layak juga seandainya tidak terpilih menjadi calon wakil presiden. Iya, terlepas dari itu sebenarnya yang dibutuhkan Indonesia dalam kacamata Pak Taufik itu adalah sosok yang seperti apa sebenarnya? Sosok yang presiden yang berani dalam menghadapi tantangan sekarang ini dan membuat terobosan-terobosan menghadapi kendala hambatan-hambatan ke depan, di antaranya bahan pangan yang sangat mulai menipis. Itu sebuah ancaman-ancaman bagi penduduk bumi di dunia, tentu ancaman global kan ya istilahnya sekarang, yang harus presiden itu mampu melihat keadaan di dunia. Bukan berarti di Indonesia saja yang kita lihat bagaimana masalahnya, tapi ketika dunia, buktinya sekarang kan Pak Jokowi bisa ketika Indonesia kekurangan bahan pangan, mungkin kemarin sudah membeli 1 juta ton beras untuk Cina, itu warga Indonesia. Karena kalau tidak harga beras akan semakin melambung tinggi, salah satunya seperti itu. Yang terpenting nanti presiden ke depan harus bisa punya ketahanan pangan. Artinya swasembada beras, swasembada pangan, swasembada energi, karena keadaan ke belakang ini, maksudnya tahun-tahun ke depan ini mungkin akan berbeda dengan tahun-tahun sekarang ini. Kita menghadapi ancaman global yang seluruh dunia akan mengalami. Indonesia diperlukan pemimpin yang bisa mengorganisir, membuat sebuah negara yang kuat, memiliki kekuatan di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan mandiri di segala hal agar kita tidak tergantung ke negara-negara lain. Itu sosok itu yang bisa adalah hanya Pak Prabowo, saya lihat. Hanya Pak Prabowo. Ya bukan karena Gerindra ini ya. Jadi bilang itu sosoknya ada di Pak Prabowo. Ya. Terus yang karakter seperti apa sebenarnya yang cocok untuk mendampingi Pak Prabowo? Yang Pak Prabowo harus didampingi oleh ya orang yang energik, anak muda yang bisa membantu Pak Prabowo dan insya Allah bisa melanjutkan nanti ketika Pak Prabowo sudah selesai melaksanakan tugasnya. Harusnya orang anak muda yang punya visi ke depan terkait dengan Indonesia, agar Indonesia tetap eksis di dunia ini, menjadi negara yang tidak terombang-ambingkan oleh sebuah keadaan resesi dunia yang saat ini melanda, baik itu karena perang, sekarang perang di mana-mana, dan baik itu karena kesulitan bahan pangan. Yang ini bahan pokok yang nantinya orang saling membunuh juga ketika kekurangan pangan di dunia ini. Kenapa Pak Prabowo harus didampingi, yang cocok harus didampingi anak muda? Karena agar ada keseimbangan. Pak Prabowo usia sudah barusan 72 tahun. Jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun Pak Prabowo, karena tanggal 17 Oktober kemarin berulang tahun. Tentu harus didampingi oleh anak muda yang bisa lebih memiliki akselerasi ataupun kecepatan untuk membantu kerja Pak Prabowo yang bisa untuk mengorganisir negara Indonesia menjadi negara kuat. Maksudnya arah pembicaraannya itu ke Mas Gibran. Di antara semuanya itu kan saya anggap masih muda juga sebenarnya. Ketiganya masih muda, Mas. Masih paling muda masalahnya Mas Gibran. Ya bisa jadi.
Masih menurut saya masih belum 70 atau 60 belum, masih 50-an lah, yang lainnya kan masih anggap muda juga kan. Yang termuda memang Mas Gibran, tapi saya anggap tidak mungkin Pak Prabowo akan mengambil usia-usia yang mungkin yang seperti katakanlah mohon maaf Pak Mahfud ataupun Pak Ma'ruf Amin, mungkin masih harus mengambil yang lebih muda memang, anak muda. Bagian regenerasi. Baik. Oh iya, ini tadi menyebut soal Pak Mahfud ini. Saya yakin politisi Gerindra terutama di Madura, termasuk Bapak sebagai Ketua Gerindra Pamekasan itu juga mendapatkan amanah untuk menjaga suara Pak Prabowo di Pamekasan. Betul. Di Pamekasan ataupun di Madura juga. Pasti yakin saya mendapatkan amanah seperti itu. Dengan digait-nya putra daerah Madura oleh Mas Ganjar, gimana nih melihat pergulatan di Madura jadi nanti? Ya saya ucapkan selamat dan bangga juga Pak Mahfud bisa diangkat sebagai calon wakil presiden oleh partai politik sebelah, oleh koalisi sebelah. Saya juga cukup mengucapkan selamat dan bangga. Tetapi dalam hal politik, dalam hal visi misi dari partai politik yang saya yakini yang paling benar adalah di partai saya, Partai Gerindra. Karena untuk tujuan untuk mensejahterakan rakyat itu sudah harga mati di Partai Gerindra. Dan sampai saat ini saya harus perjuangkan bahwa Pak Prabowo untuk mencapai cita-cita terhadap Indonesia, karena seorang presiden bukan hanya untuk sebuah provinsi, katakanlah sebuah pulau di Madura saja, tapi untuk mencakup seluruh Indonesia. Makanya saya ingin memenangkan Pak Prabowo di Madura sendiri. Itu kan keinginan. Yang tadi saya tanyakan adalah ini hambatannya akan melawan putra daerah Madura nih. Masalahnya gimana untuk dalam artian saya yakin dari sisi euforia orang Madura sekarang bermunculan ucapan apa segala macam, ini menjadi tantangan tersendiri bagi politikus-politikus, baik itu di pendukung Amin, pasangan Amin, ataupun di pendukung Gerindra sendiri dari Pak Prabowo. Gimana untuk menjaga suara Pak Prabowo di Madura ini? Ya tentu saja masyarakat Madura sudah sama-sama cerdas dan ada sebagian yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sama di antara ketiga calon itu. Ada yang sama pikirannya dengan saya sebagai Ketua Gerindra di Pamekasan, khususnya di Madura, untuk membela, untuk mendukung dan mengusung Pak Prabowo menjadi presiden. Ada yang seperti itu, ada yang tetap berpikiran bahwa Pak Mahfud lah karena yang cocok di Madura karena beliau putra daerah. Ada yang berpikiran seperti itu. Ada juga yang mungkin yang berpikiran Pak Anies. Itu kita dalam politik harus lebih dewasa untuk menilai itu. Jadi politik ini kita jalankan pemilihan ini dengan sangat riang gembira saja. Santai, tidak perlu terlalu gontok-gontokan ataupun saling menghujat. Itu kan politik yang sangat saya sendiri tidak suka seperti itu. Tidak boleh saling menghina di antara semua pasangan, apalagi ada di sini juga yang tadi disampaikan ada yang pasangan dari Madura sendiri. Itu kan masa kita mau menghujat saudara sendiri kan, seperti itu. Termasuk juga pasangan Amin lah, Anies Caimin, itu kita tidak boleh saling menghargai. Yang penting mari kita saling adu gagasan, adu konsep yang kita sebarkan kepada semua konstituen kita. Apa yang disampaikan dari pusat, inilah gagasannya pasangan Pak Prabowo siapa begitu nanti ya, nunggu tanggal mainnya. Ya. Apa upaya untuk agar elektabilitas Pak Prabowo di Madura itu tinggi? Upayanya? Pak Prabowo mulai beberapa pemilu yang tahun lalu sangat dominan di Madura, kita akui sangat dominan, dan itu banyak didukung oleh kalangan santri, kalangan para kiai, para tokoh ulama, itu sangat didukung oleh itu. Sampai sekarang Pak Prabowo tentu tetap menjalin hubungan baik dengan para tokoh ulama dan para santri. Apalagi ini menjelang Hari Santri ya, saya mengucapkan selamat Hari Santri juga tahun 2023 tanggal 22 kalau tidak salah.
Itu salah satunya seperti itu. Makanya Pak Prabowo ingin nanti memiliki kemauan agar Madura lebih maju lagi. Karena sudah 2 kali, sudah 3 kali kalau tidak salah. Itu menang terus Pak Prabowo di Madura, tidak pernah kalah. Mudah-mudahan ini pemilu yang sebentar lagi dilaksanakan menjadi Pak Prabowo tetap menang di Madura. Makanya ada di baliho ataupun di billboard itu Madura tetap Prabowo. Oh, Madura tetap Prabowo. Iya. Dan pemilihnya adalah kalangan santri di Madura. Iya. Itu 3 pemilihan presiden sebelumnya tidak ada kontestan dari Madura. Ya. Nah, ini juga tantangan tersendiri sebenarnya. Ya, tentu Untuk menjaga suara santri yang sebelum-sebelumnya memang ke Pak Prabowo ini seperti apa? Ya, tentu saja kita harus realistis karena sekarang mungkin ada dari Madura yang termasuk dari kalangan santri juga, tetapi Pak Prabowo selama ini karena hatinya sudah melekat kepada Pak Prabowo, masyarakat insya Allah kita tanamkan kebaikan-kebaikan dan tujuan-tujuan Pak Prabowo yang belum terlaksana dalam menjadi presiden, insya Allah itu akan kita terus kampanyekan bahwa Pak Prabowo tetap ada di hati masyarakat Madura dan masyarakat Madura ada di hati Pak Prabowo sampai saat ini. Jadi sampai saat ini. Sampai saat ini. Dalam artian meski ada bacawa pres dari Madura, Pak Taufik tetap yakin santri Madura tetap akan memilih Pak Saya Prabowo. tetap optimis dan tetap yakin karena ada beberapa kelompok kalangan-kalangan para ulama, para santri yang tetap dengan baik secara langsung maupun melalui WA tetap berkomunikasi dengan saya, bahkan siap mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai presiden siapapun wakilnya. Siapapun wakilnya. Karena nanti ke depan ini mungkin juga ada dari kalangan-kalangan santri, kiai-kiai, ulama yang siap mendeklarasikan diri tetap mendukung Pak Prabowo menjadi presiden. Walaupun mungkin ada tadi itu ada yang pasangan yang dari Madura sendiri. Dari Madura sendiri. Dan oke, yang terakhir nih, terakhir bagaimana sebenarnya ini pemilihan presiden ini sangat rawan juga, salah satunya dalam artian polarisasi apa segala macam, dalam artian bentrokan-bentrokan juga semakin. Bagaimana politisi Gerindra untuk meredam hal itu? Ya, saya hanya mengkampanyekan kepada semua kalangan, baik di internal di Partai Gerindra maupun di partai lain, mungkin himbauan bahwa kita ini laksanakan politik tahun 2024 ini dengan riang gembira saja. Toh semua pasangan-pasangan calon presiden tujuannya semuanya baik. Dan dalam kontestasi pemilihan ini adalah pilihlah yang kita sukai dari hati nurani kita. Siapa yang kira-kira dianggap mampu dan sanggup memimpin Indonesia. Indonesia besar, bukan memimpin Madura. Indonesia, bahwa Indonesia akan menjadi negara maju. Menjadi negara maju di tahun 2004 Indonesia emas. 2045 kalau tidak salah, 2045 Indonesia emas. Itu harus kita laksanakan mulai saat ini. Begitu. Pertanyaan terakhir nih. Kembali kepada di awal pembukaan tadi. Di awal tadi saya membuka bahwa yang lain sudah mulai mendaftar. Sementara Pak Prabowo mau mendaftar bagaimana, bacawa pres saja belum ditentukan. Ya. Yang dua menyampaikan bahwa ada yang menyampaikan salah satu paslon bahwa mendaftar di hari pertama itu bagian dari kesiapan kami. Ya. Apakah ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu belum siap sebenarnya? Oh, tidak seperti itu. Seperti apa itu kan sebenarnya? Pak Prabowo tetap siap untuk bertarung dalam pemilu 2024 untuk menjadi presiden. Ketika sampai saat ini belum ada pasangan yang fix untuk didaftarkan di KPU karena masih hanya menunggu. Karena waktunya diberikan cukup lama. Kecuali waktunya besok terakhir yang mungkin saat ini ikut mendaftar. Tapi kan waktunya masih lama. Kita konsolidasikan mungkin di pusat mencari, karena tiga-tiganya sangat semuanya terbaik. Penilaiannya cukup baik. Mungkin, berarti butuh
benar-benar dipertimbangkan untuk Ya, butuh pertimbangan yang lebih matang lagi karena ada beberapa ketua umum kan, tentu tidak hanya Gerindra saja yang menentukan calon wakil presiden. Ada ketua umum Golkar, ada PAN, ada juga partai PBB kan begitu, masih ada juga Demokrat. partai Demokrat yang AHY juga yang harus juga diajak bicara terkait, karena semuanya ingin memenangkan pasangan ini. Tidak ada partai-partai koalisi Indonesia Maju yang tidak ingin pasangan ini nanti menjadi pecundang, kalah begitu. Harus menang saat ini. Ya, sahabat KTV, itulah perbincangan kita tentang perbincangan kami tentang pemilihan presiden, terutama dari sisi Gerindra. Nah, tadi sudah ditegaskan bahwa belum mendaftarnya Pak Prabowo ataupun belum menentukannya Pak Prabowo terhadap pilihan cawapres itu bukan menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu belum siap. Tapi pertimbangan yang harus dilakukan itu benar-benar dilakukan secara matang karena pilihannya sama-sama putra dan putri terbaik Indonesia. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, yang disampaikan kembali oleh Pak Taufik bahwa jangan terburu-buru. Saya Syahid Mitahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.